Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang penilaian proyek, penilaian produk, penilaian sikap, penilaian diri, dan portofolio. A. Pengertian instrumen penilaian non-tes. Instrumen menurut Suharsimi Arikonto 2010 merupakan suatu alat bantu sistematis yang dipilih serta digunakan penelitian untuk mempermudah pengumpulan data. Teknik non-tes diartikan sebagai evaluasi yang dilakukan tanpa tes. Teknik ini menggunakan pengamatan sebagai evaluasi kepada peserta didik. Evaluasi non-tes sangat berguna untuk evaluasi hasil pembelajaran yang berkaitan dengan kualitas pribadi. B. Penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penelitian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan. Kelebihan dan kekurangan penelitian proyek. Yang pertama yaitu kelebihannya. Yang pertama motivasi, kedua kemampuan pemecahan masalah, yang ketiga kolaborasi, keempat B. Kekurangannya, yang pertama yaitu kebanyakan masalah di dunia nyata. Yang kedua, memerlukan banyak waktu yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, memerlukan biaya ekstra. Yang keempat atau yang terakhir, banyak peralatan yang harus disediakan. C. Penilaian produk. Yang pertama, pengertian penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut. Penilaian produk tidak hanya diperoleh dari hasil akhir saja, tetapi juga proses pembuatannya. Kedua, teknik penilaian produk. Penilaian produk biasanya menggunakan cara holistik atau analitik. A. Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk. Biasanya dilakukan pada tahap appraisal. B. Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk. Biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan. D. Penilaian sikap. Sikap adalah pengorganisasian secara ajak dan bertahan atau enduring atas motif, keadaan emosional, persepsi, dan proses-proses kognitif untuk memberikan respon terhadap dunia luar. Kompetensi aspek sikap yang harus dicapai dalam pembelajaran meliputi tingkat pemberian respon, apresiasi, dan internalisasi. Penilaian diri. Penilaian diri merupakan jenis penilaian yang melibatkan peserta didik untuk menilai pekerjaannya, baik dalam proses maupun produk. Penilaian diri adalah suatu model yang berhubungan antara hakikat penilaian diri dengan hasil belajar siswa. Kerangka penilaian diri mendefinisikan suatu kesuksesan bagi guru dan siswa karena telah melakukan materi suatu skill atau kemampuan dan tugas-tugas belajar dan mengajar. Penilaian diri mampu memainkan aturan dalam mengarahkan siklus belajar ketika penilaian diri siswa adalah positif. Sebaliknya, penilaian diri adalah negatif apabila siswa menemukan konflik belajar, menyeleksi tujuan personal yang tidak realistik, menyesal terhadap hasil kinerja. F. Penilaian portofolio. Menurut Jemari Mardapi 2004, portofolio adalah kumpulan pekerjaan seseorang atau dalam bidang pendidikan berarti kumpulan dari tugas-tugas peserta didik yang membentuk sejumlah kompetensi dasar atau standar kompetensi. Penilaian portofolio dimaksudkan sebagai bentuk penilaian terhadap subjek belajar yang kemampuan awal dan melaksanakan tugas terstruktur. Catatan pencapaian keberhasilan terpilih hasil ujian tengah semester dan akhir semester. Jadi semua tugas yang dikerjakan peserta didik dikumpulkan dan di akhir satu unit program pembelajaran. Proses penilaian meliputi diskusi antar peserta didik dan pendidik untuk menentukan skornya.
Penilaian dengan portofolio baik diterapkan pada mata pelajaran yang banyak tugas dan peserta didik yang tidak banyak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian portofolio adalah: yang pertama, karya yang dikumpulkan adalah benar-benar karya bersangkutan. Yang kedua, menentukan contoh pekerjaan mana yang harus dikumpulkan. Yang ketiga, mengumpulkan dan menyimpan sampel karya. Yang keempat, menentukan kriteria untuk menilai portofolio. Yang kelima, meminta peserta didik untuk menilai secara terus-menerus hasil portofolionya. Dan yang terakhir, merencanakan pertemuan peserta didik yang dinilai. Itulah pembahasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.